Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kami dari kelompok 4 angkatan 124 akan menjelaskan tentang 5 poin dari unsur bela negara. Kebetulan saya dapat di poin yang pertama, yaitu tentang cinta tanah air. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Raden Hasan, asal instansi Rutan kelas 2B Sosio. Rasa cinta tanah air adalah perasaan kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati, dan loyalitas yang dimiliki oleh setiap individu pada negara tempat di mana ia tinggal. Yang tercermin dari perilaku membela tanah airnya adalah menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya, mencintai adat dan budaya yang ada di negaranya dengan melestarikannya, serta melestarikan alam dan lingkungan. Oleh karena itu, rasa cinta tanah air perlu ditumbuh kembangkan dalam jiwa setiap individu sejak usia dini yang menjadi warga negara Indonesia agar tujuan hidup bersama dapat tercapai. Rasa bangga terhadap tanah air dapat ditumbuhkan dengan memberikan pengetahuan dan berbagi nilai-nilai budaya yang kita miliki bersama. Contoh sederhana tentang sikap cinta tanah air yang pertama yaitu bangga sebagai bangsa Indonesia. Bangga sebagai bangsa Indonesia misalnya dengan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Mencintai kebudayaan Indonesia seperti mengenakan batik dan pakaian adat saat perayaan juga menumbuhkan rasa cinta tanah air. Bangga menggunakan dan mencintai produk buatan Indonesia. Menggunakan produk buatan dalam negeri merupakan pernyataan cinta tanah air. Dengan menggunakan produk dalam negeri, turut pula membantu perekonomian negara serta membuka lapangan kerja untuk masyarakat. Contoh-contoh lainnya yaitu mau dan mampu menjaga nama baik Indonesia, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, menggunakan hak pilih saat pemilihan umum, belajar dengan sungguh-sungguh, merawat dan tidak merusak fasilitas umum, menjaga kelestarian lingkungan hidup, tidak membuang sampah sembarangan, serta menciptakan kerukunan di tempat di mana ia tinggal. Sadar berbangsa dan bernegara adalah sadar bahwasannya kita berada di tempat yang memiliki bahasa, agama, ideologi, budaya, dan sejarah yang sama, yang mempunyai aturan-aturan baik dalam bidang politik, militer, ekonomi, sosial, maupun budaya yang diatur oleh negara. Contoh kesadaran berbangsa dan bernegara adalah menghargai pendapat, menjaga nama baik, selalu menjalankan kewajiban, berjiwa gotong royong, menampilkan rasa bangga NKRI, mengutamakan kepentingan umum, saling menghormati, menghindari adanya kesenjangan. Bagaimana cara untuk mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara? Untuk mewujudkan kesadaran akan berbangsa dan bernegara, berikut adalah beberapa cara yang bisa dilakukan, seperti menjunjung tinggi kepentingan bersama ketimbang kepentingan pribadi, menggunakan Pancasila sebagai pedoman dalam kegiatan sehari-hari, memupuk rasa cinta tanah air di dalam diri. Pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara kesatuan. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan hal yang paling penting, mengingat sejarah perjuangan bangsa dalam memperoleh kemerdekaan disertai dengan pengorbanan yang luar biasa. Kesadaran berbangsa dan bernegara sangat penting karena dapat meningkatkan nilai toleransi antar sesama, memupuk rasa nasionalisme dan patriotisme warga negara, memiliki sifat mencintai dan menyayangi terhadap bangsa ini, menjadikan kehidupan bangsa lebih sejahtera dan makmur. Kesadaran berbangsa dan bernegara pada era ini tampaknya mulai luntur. Hal ini disebabkan oleh sikap individualisme, materialisme, dan hedonisme pada generasi muda. Upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara adalah melalui pendidikan dari usia dini, pendidikan kewarganegaraan, kegiatan pramuka, paskibra, PMR,
dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Richard Jacob Mebri, peserta Latsar CPNS Kemenkumham tahun 2022, gelombang kelima, angkatan 124, kelompok 4. Saya akan menjelaskan nilai ketiga dari 5 nilai bela negara, yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang mana sudah tercantum di dalam 5 sila. Kita dituntut untuk bersikap dan berperilaku setia kepada Pancasila. Yang pertama yaitu toleransi antar umat beragama. Yang kedua, membina kerukunan antar umat beragama yang seagama maupun yang tidak seagama dengan kita. Tidak memaksakan kehendak dalam bermusyawarah dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tidak main hakim sendiri. Tidak merusak fasilitas umum. Selalu mentaati aturan dalam bermasyarakat. Dan merasa bahwa diri kita ini bagian dari NKRI. Dan menghormati lembaga-lembaga negara seperti MRP, DPR, dan DPRD. Tidak merusak fasilitas umum. Bagian dari setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu negatif yang beredar di masyarakat, yang membangun dan mengawasi dan melakukan kritik yang membangun kepada pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintah. Kalau untuk di dalam pekerjaan sendiri, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara bisa terapkan mungkin tepat waktu masuk kantor, apel pagi, apel pulang tepat waktu. Dengan cara begitu bisa setia kepada Pancasila dengan 5 sila yang sudah tertulis. Untuk di kantor kita bisa mengajari warga binaan yang mungkin punya pandangan buruk terhadap NKRI, bisa dibina, memberi informasi yang baik supaya menimbulkan rasa kecintaan warga binaan tersebut kepada NKRI. Saya kira itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Rela berkorban adalah sikap dan perilaku yang hendaknya dilakukan dengan ikhlas serta mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Sikap rela berkorban adalah sikap yang mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan dalam memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri. Dalam pengertian yang lebih sederhana, rela berkorban adalah sikap dan perilaku yang hendaknya dilakukan dengan ikhlas serta mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Patriotisme adalah istilah yang mungkin sudah tidak jarang kamu dengar. Patriotisme merupakan bentuk pengabdian dan dukungan kuat seseorang terhadap negaranya. Patriotisme adalah semangat cinta tanah air. Semangat cinta tanah air membuat seorang rela berkorban dalam pantang menyerah dalam membela bangsa dan negara. Patriotisme adalah sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah air. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan harta benda untuk kepentingan umum, sehingga pada saat nanti siap mengorbankan jiwa raga bagi kepentingan bangsa dan negara. Indikator rela berkorban bagi bangsa dan negara meliputi 1. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Yang kedua, siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. Yang ketiga, memiliki kepedulian terhadap keselamatan bangsa dan negara. Yang keempat, memiliki
jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. Dan yang kelima, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara atas kepentingan pribadi dan atau golongan. Terima kasih. Nilai-nilai dasar bela negara. Nilai-nilai dasar bela negara meliputi: yang pertama, cinta tanah air; yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara; yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara; yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara; yang kelima, kemampuan awal bela negara. Sebagaimana 4 poin yang telah dipaparkan oleh keempat teman kelompok saya, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dan menjelaskan poin kelima dari nilai dasar bela negara, yakni kemampuan awal bela negara. Adapun indikator kemampuan awal bela negara ditunjukkan dengan adanya sikap memiliki kecerdasan emosional dan spiritual, senantiasa memelihara jiwa dan raga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, gemar berolahraga, senantiasa menjaga kesehatannya. Sebagaimana indikator tersebut, kita dapat mengaktualisasikannya sebagai seorang ASN dengan cara menjaga emosional dalam diri ketika berhadapan dengan masyarakat maupun rekan sesama kerja, melaksanakan ibadah dan berdoa sebagai wujud rasa syukur atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, rajin berolahraga agar dapat meningkatkan kualitas stamina tubuh kita agar dapat bekerja maksimal dalam melaksanakan tugas sebagai seorang ASN. Demikian pemaparan saya pada poin kelima. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.